Pertobatan. Paulus berkata bahwa pertobatan itu adalah dasar. Nah, memang itu dasar, saudara-saudara. Dan di dalam kitab Ibrani, Paulus mengajak kita untuk maju, bukan lagi di dasar. Tapi saya pikir, saudara-saudara, dasar ini perlu kita benahi, saudara. Sebab kalau dasar sudah tidak kuat, mau apa lagi? Kalau dasarnya saja sudah salah, fondasinya sudah meragukan, maka tidak usah berbicara yang lain. Sebuah bangunan betapa indahnya, kalau dasarnya tidak kuat, saudara-saudara, pasti lambat atau cepat bangunan itu akan ambruk. Sebab itu mari kita bicara hal yang dasar ini. Pertobatan. Mengapa kita perlu berbicara tentang pertobatan, saudara? Karena kalau ngomong pertobatan, seringkali konsep kita, pemikiran kita, itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat moral. Hal-hal yang melanggar etika umum. Sebab itu banyak orang ketika mendengar pertobatan, dia pikir, ngapain saya harus bertobat? Wong saya enggak menipu, saya enggak merugikan orang, saya enggak melakukan hal-hal yang enggak benar, dan sebagainya. Tetapi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, Alkitab itu mempunyai standar yang lebih tinggi daripada standar moral yang dikenal secara umum. Kalau cuma masalah itu, hal yang sudah umum ya. Tapi Alkitab ini standarnya lebih tinggi dan sangat tinggi. So itu pertobatan ini adalah hal yang sangat diperlukan dalam segala tingkatan hidup kekristenan, saudara-saudara. Maka pertobatan ini tetap, saya melihat itu satu hal yang sangat penting. Nah, mari kita melihat dua ayat di dalam Injil Matius. Saudara perhatikan dua ayat ini. Yang satu adalah Yohanes Pembaptis, yang satu adalah Yesus. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat 2000 tahun yang lalu. Lalu Yesus, sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ketika Yesus tampil, maka beritanya tetap sama, topiknya tetap sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah perhatikan. 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis, Yesus sejalan memberitakan berita pertobatan dan berkata kerajaan Allah sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kalau saya mau meminjam perkataan ini, maka berita yang harus diberitakan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah sangat dekat. Bukan sudah dekat lagi. Sudah sangat dekat. Jadi saya percaya bahwa pertobatan itu harus menjadi topik utama khotbah di akhir zaman ini. Tentu dengan segala macam versi ya, karena Tuhan itu betapa kaya. Tapi harus arahnya terus ke situ. Karena kita ini sudah jauh melewati, sudah 2000 tahun sudah kita lewati. Dan kalau kita mengerti, melihat di dalam Alkitab, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah amat sangat dekat. Sebab itu saya percaya, saudara-saudara, kita harus banyak berbicara tentang hal pertobatan ini. Pertobatan itu satu berita yang sangat penting, sangat urgent, yang harus
diberitakan, terus diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Selama masih ada kesempatan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, 7 sidang jemaat berbicara tentang 7 masa gereja, tapi juga berbicara tentang 7 keadaan gereja di akhir zaman. Maka hampir di setiap gereja selalu ada kata bertobat. Cuma 2 yang tidak. Saya sudah sampaikan, 1 adalah Smyrna, 1 adalah Philadelphia. Smyrna, karena ini adalah gereja Tuhan yang di dalam penderitaan yang hebat. Rupanya penderitaan itu dengan sendirinya membuat orang itu bertobat ya. Karena Tuhan tidak nyuruh mereka bertobat, Tuhan menghibur, menguatkan. Philadelphia, karena ini adalah gereja yang hidup di dalam kasih. Tapi yang 5, gereja yang hebat-hebat, semua beritanya Tuhan katakan bertobat. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu bertobat? Kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab, maka kata bertobat itu dipakai kata metanoio atau metanoia. Itu berasal dari 2 kata, yaitu meta yang artinya berubah, transformasi. Makanya ada istilah metamorfosa, berubah bentuk, morfologinya berubah. Meta itu berubah, noia berasal dari kata noos, yang artinya adalah pikiran, pengertian, understanding, lizi. Jadi kata metanoia itu artinya adalah to think differently. Pikiran kita berpikir berbeda, berubah. Cara pikiran kita, jalan pikiran kita berubah. Itulah bertobat. Jadi kalau tadinya kita pikir ini benar, saya sudah benar. Tapi setelah kita menerima firman, kita diterangi oleh firman, kita diterangi oleh Roh Kudus, maka kita melihat, ternyata gini ini salah, enggak benar. Nah ini pikiran berubah, saudara. Pengertian kita berubah. Pengertian kita berubah, pikiran kita berubah, baru nanti bisa langkah kita berubah. Sebab kalau ini enggak berubah, konsepnya enggak berubah, cara berpikir itu sulit mau merubah. Saudara ngomong gimana pun tidak akan ngerti. Karena ininya tidak berubah, pikirannya tidak berubah. Saudara. Makanya itu hebat firman Tuhan ini ya. Di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus dengan jelas mengatakan, memberikan konsep yang jelas tentang pertobatan, walaupun di sini tidak ada kata bertobat. Tapi inilah pertobatan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini luar biasa ya. Sadar atau tidak sadar itu menghanyutkan kita. Sehingga pikiran kita pun kadang-kadang ikut terpengaruh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi di sini dipakai kata mind dalam bahasa Inggris. Pikiran dalam bahasa aslinya dipakai kata nos. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu berubah. Setelah itu baru katakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pikiran tidak berubah nggak bisa, saudara. Saudara kalau mau bicara pada anak kecil, saudara mau menjelaskan terlalu tinggi, ngomong tidak mungkin mengerti ya. Sulit bukan? Paling susah ini jangan. Tidak mungkin, ini jangan nanti begini, nanti kamu bisa begini, nanti akibatnya begini, nanti besok kamu kalau sudah tua jadi begini. Nah mungkin mereka nangkep. Karena apa? Pikirannya belum sampai situ. Nah sebab itu Tuhan berkata berubah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Renewing of your mind. Salah satu contoh saudara-saudara, yaitu bangsa Israel. Ini contoh yang paling gamblang dalam Alkitab. Bangsa Israel itu di zaman perjanjian lama, saudara-saudara, mereka itu selalu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Selalu. Tuhan selalu bermasalah dengan bangsa Israel. Karena mereka selalu berhala. Terus tidak setia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah kirim nabi-nabi, tapi mereka tidak bisa bertobat.
kehilangan cara Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan penawanan. Bangsa Israel negaranya dihancurkan, ditawan. Utara ditawan Asyur, selatan ditawan Babel. Dimusnahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, sejak saat itu baru mereka, ketika mereka ditawan, diangkut ke negeri Babel, baru mereka, sadar. Ini mereka sadar, saudara. Sekian ratus tahun, Tuhan itu sudah ngomong. Tapi mereka tidak bisa sadar. Sampai penawanan itu terjadi, baru saat itu mereka sadar. Dan sejarah menulis, mulai dari penawanan tidak ada yang namanya berhala itu lagi. Sampai saat ini. Mereka kembali kepada Allah. Hanya sekarang masih dibutakan. Mereka masih tidak bisa melihat Yesus itu, tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Kekerasan hatinya masih. Tapi yang namanya berhala itu sudah tidak lagi. Sadar. Pikirannya berubah. Mereka benar-benar sadar berbalik. Memang kalau kita lihat tentang pertobatan, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah sadar. Sadar dulu. Oh, ternyata ini keliru. Ternyata ini tidak baik. Ternyata ini menyakiti hati Tuhan. Ternyata saya tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ini pikiran, pengertian, understanding kita. Sadar. Tapi jangan sampai mandek di sadar toh. Yang kedua, menyesal. Jadi kalau sudah sadar, menyesal. Minta ampun. Langkah berikutnya biasanya orang itu karena menyesal, Tuhan ampuni saya. Minta ampun kepada, mengaku dosa. Mengaku pelanggaran dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang mengaku pelanggaran dia akan mendapat kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, baru berubah. Berubah artinya ada usaha untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Memang berubah ini tidak bisa 180 derajat. Saudara jangan berharap, seseorang berubah langsung dia dari hitam jadi putih. Tidak. Memang bisa terjadi demikian, tapi kadang-kadang melalui proses. Tapi ada usaha untuk memperbaiki diri dengan pertolongan Tuhan. Terus berubah. Nah ini berubah. Ada action, ada tindakan. Nah 3 hal ini adalah unsur pertobatan yang benar. Banyak orang cuma sampai di nomor 1, banyak orang cuma sampai nomor 2. Seperti Yudas Iskariot, dia sadar, aku keliru, aku menjual orang benar. Tapi dia enggak melangkah lebih jauh, enggak datang minta ampun, enggak datang mengaku dosa. Cuma sampai di situ toh. Atau ada orang sudah sadar, sudah menyesal minta ampun dosa, tapi dia enggak berubah-berubah. Enggak ada keinginan untuk berubah. Wah ini juga pertobatannya masih dipertanyakan, saudara. Jadi 3 hal ini penting. Sadar, kemudian kita menyesal, dan kemudian ada perubahan dalam hidup kita. Jadi inilah 3 unsur pertobatan. Dan kemudian bertobat dari apa? Nah ini seringkali kita bertanya ya, saya bertobat dari apa? Saya sudah percaya Tuhan. Tentu saudara-saudara mau menyatakan ini terlalu luas ya, terlalu luas. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin yang belum pernah kita pikirkan. Sekali lagi karena konsep kita ngomong bertobat itu, konsep kita ini masih konsep yang dangkal seringkali. Yang selalu kita kaitkan dengan etika, dengan moral, bahkan dengan hukum negara. Tapi Alkitab punya standar yang tinggi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bertobat dari ego yang terlalu tinggi. Semua orang punya ego tentu. Jadi kata ego kita tahu, kata egois. Kalau mau jujur semua orang itu egois. Ego, cuma ada kadang-kadang ego itu terlalu tinggi, saudara. Terlalu tinggi, tidak bisa diotek sedikit pun. Memang tidak kelihatan. Saudara mau ngomong saya ego tinggi apa enggak, saudara tidak kelihatan. Tapi coba disentuh sedikit. Langsung. Gak bisa diotek. Easily offended dalam bahasa Inggris. Mudah
tersinggung, mohon maaf, ini firman Tuhan, saya harus sampaikan apa adanya. Kalau ada saudara yang tersinggung dengan perkataan saya, mungkin saudara juga perlu bertobat. Ada itu. Karena ego terlalu tinggi. Nah, saudara jangan lupa ego yang tinggi itu hubungannya sangat erat dengan kesombongan. Mungkin kita tidak menyombongkan diri dengan membual dengan begini, tapi dalam hati, kalau ego kita terlalu tinggi, maka kita termasuk orang yang sombong. Itu harus bertobat. Gak bisa, saudara-saudara. Dengan keadaan begitu kita mau masuk surga. Saudara-saudara, ini akhir zaman. Saya harus berbicara, harus gamblang, harus tajam. Gak bisa abu-abu. Ego yang terlalu tinggi. Kalau saudara merasa, aduh kenapa saya begini? Itu berarti saudara mulai sadar. Minta ampun, Tuhan ampuni. Lalu yang kedua, dari kedagingan. Ini yang umum. Hawa nafsu daging. Masih banyak anak Tuhan yang hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti keinginan-keinginan dagingnya. Saudara ingat, kedagingan itu akan menyeret kita ke neraka. Saya percaya orang yang masuk surga adalah orang yang mati dari dagingnya. Bukan cuma sekedar orang Kristen yang sudah dibaptis. Tapi benar-benar ada orang yang mati dari dagingnya. Ya, tentu sudah bilang, aduh sulit. Ya memang sulit. Saya juga mengerti hal itu. Karena saya juga manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita. Ketiga, kekerasan hati. Keras. Saya tahu banyak anak Tuhan yang ciamik. Saya katakan ciamik, hebat. Ibadahnya hebat, pelayanannya hebat dan sebagainya. Tapi sayang satu hal, hatinya keras. Dari mana kita tahu kalau dia masih keras? Dia sulit mengampuni. Nah ini hubungannya dengan ego tadi. Hatinya keras. Memang kebenaran dia pegang sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara hati kita tidak lembut, saya pikir itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara. Keras hati. Kemudian yang niat hati. Saudara perhatikan, Tuhan tidak sekedar melihat perbuatan. Tuhan tidak sekedar melihat cuma perbuatan kita baik dan sebagainya. Memang itu penting. Karena Tuhan menghakimi juga dari perbuatan kita. Tapi ingat, permintaan Tuhan itu sampai kepada niat hati kita. Niat kita ini baik enggak? Itu yang harus kita perhatikan. Saudara. Karena semua itu keluarnya dari niat. Perbuatan itu cuma yang di luar. Ya saya banyak kali tertuduh bukan dengan perbuatan, tapi dengan niat. Aduh, niatku ini keliru. Nah itu. Jadi kalau mau ngomong tentang pertobatan itu banyak. Tapi memang itu saya pikir ya, itu tergantung juga dari pekerjaan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Semakin saudara peka permintaan Tuhan atau saudara melihat standar itu makin tinggi. Saudara. Jadi standarnya pertobatan hamba Tuhan dengan non hamba Tuhan tentu berbeda. Permintaan Tuhan kepada seorang anak Tuhan yang umum dengan permintaan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan itu berbeda. Enggak bisa, saya tidak begini. Kalau Anda hamba Tuhan, itu permintaan Tuhan itu tinggi. Kita tidak bisa membandingkan diri dengan yang cuma ibadah biasa, anak Tuhan dan sebagainya. Dan next berikutnya adalah apa? Perkataan yang sia-sia. Nah ini saya rasa ini banyak ya. Saya pun banyak bersalah di sini. Tapi saya percaya kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, pasti Roh Kudus ingatkan. Kalau sudah ngomong keliru gitu aja ya, itu sudah rasanya nggak enak sudah. Pasti itu. Aduh Tuhan ampuni. Saya tadi ngomong tuh keliru, kelebihan. Tuhan ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak, nggak usah dilebih-lebihkan dan juga jangan dikurangi. Perkataan kita, firman Tuhan jelas berkata, kamu akan diadili sesuai dengan perkataan yang kamu katakan. Dan next, nah ini sudah tidak terbatas ya. Segala yang diingatkan oleh firman Roh Kudus kepada kita. Karena ini terlalu luas kalau disampaikan. Saya cuma menyampaikan beberapa hal ini
untuk memberitahu, membukakan wawasan Anda. Ternyata pertobatan itu bukan sekedar cuma kita nggak nipu orang, kita nggak berzina, kita nggak bukan cuma sekedar itu. Kalau sekedar itu standar kita terlalu rendah. Tapi Tuhan minta standar kita itu lebih tinggi. Jelas toh? Kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi, kamu nggak bisa masuk surga kata Tuhan. Kebenaran orang Farisi itu apa? Kebenaran eksternal. Ya toh? Tuhan selalu menegur, kamu nih kayak kubur. Luar dilabur putih, dalam banyak tulang. Kayak cawan. Luarnya mengkilap, dalamnya kotor. Itu Farisi. Makanya Tuhan ngomong, kamu harus punya kebenaran itu, standarnya harus lebih tinggi. Not only eksternal, tetapi yang penting itu internal. Nah, kalau sudah internal ini kita harus datang kepada Tuhan, ampuni saya. Ampuni. Apa yang Roh Kudus ingatkan dalam doa, Tuhan singkapkan. Apa yang Roh Kudus ingatkan lewat firman, yang saudara dengar, saudara baca, saudara harus segera merespon. Itu kuncinya. Jadi saudara-saudara, mari ya, kita sama. Saudara-saudara, saya ngomong gini bukan saya kebaikan, enggak. Saya dalam doa cuma minta Tuhan ampuni saya. Saya ingin kehidupan ini makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Saya akan memberi satu contoh yang sangat tipikal, yaitu pertobatan anak bungsu. Menarik sekali, mari kita baca di dalam Lukas pasal 15, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah ini penderitaan bukan? Penderitaan ya. Lalu, nah ini, penderitaan itu seringkali menyadarkan kita. Kadang Tuhan pakai penderitaan, saudara. Kita harus bersyukur. Kadang memang Tuhan pakai. Lalu ia menyadari keadaannya. Dan penderitaan itu dia jadi sadar. Dia sadar, saudara ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia mau mengaku, menyesal kan? Mau mengaku dosa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Merendahkan diri. Jadi dalam penyesalan itu ada kerendahan diri, kerendahan hati. Aku wis keliru. Wis tidak apa-apa. Mau jadi apa enggak apa-apa, pokok terima aku. Maka bangkitlah ia. Nah ini action. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan respon bapak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi rupanya bapak ini selama ini terus menunggu ya. Kalau bapak itu tidak menunggu di dalam rumah tentu dia tidak bisa melihat. Tapi bapak ini selalu mengharap kapan ya anakku pulang, kapan ya dia sadar. Dia tiap hari menanti, tiap hari berharap. Sampai satu kali dia muncul bayangan yang dia tunggu-tunggu. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah inilah hati Bapak, saudara. Jadi hati Bapak itu selalu menunggu. Kapan kita mau kembali kepada Tuhan. Ketika kita kembali, Bapak itu segera menerima, merangkul anak itu. Dia tidak lalu, duduk sana, setrap dulu. Bahkan sepatah kata marah pun tidak. Luar biasa ini bukan? Inilah Tuhan, hati Tuhan saudara. Ketika anak itu kembali dengan kesadaran, dengan penyesalan, Bapak itu langsung merangkul anaknya. Anakku sudah mati, tapi hari ini hidup kembali. Haleluya. Hari ini saya percaya kalau saudara mau bertobat,
Tuhan akan merangkul saudara. Anakku dulu sudah mati, tapi hari ini aku mendapatkan kembali. Haleluya. Oh, haleluya. Mari, saudara. Saya mau tutup dengan satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 3. Coba saudara perhatikan ayat ini. Ini ayat ini sedang terjadi dan akan terjadi. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Jadi sekali lagi ya, bertobat itu dari kesadaran. Kita sadar dan kita bertobat. Supaya dosamu dihapuskan. Nah, ketika kita bertobat, dosa kita dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Time of refreshment. Nah, ini luar biasa, saudara. Orang yang sadar bertobat diampuni dosa itu mendapat kelegaan. Amin, saudara. Aduh, rasanya itu lega, beban-beban yang sudah sekian lama mungkin menimpa saudara, menekan saudara, tuduhan-tuduhan, semuanya hilang. Haleluya, dalam nama Yesus. Lega, karena Tuhan mendatangkan kelegaan. Dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini Kristus sedang di sorga. Sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Apa artinya ini, saudara? Saya percaya bahwa gereja Tuhan masih belum dan sedang dipulihkan. Kita belum dipulihkan. Kita perlu dipulihkan. Dan pemulihan itu sedang terjadi. Saya percaya dan saya berdoa. Tuhan pulihkan gerejamu. Tapi ingat, pemulihan itu lewat pertobatan. Tidak ada jalan lain. Saya percaya tidak akan ada pemulihan kalau tidak ada pertobatan. Sadar bertobat, dipulihkan. Sadar bertobat, dipulihkan. Sadar bertobat, dipulihkan. Terus Tuhan pulihkan, pulihkan, pulihkan sampai sempurna. Haleluya. Pemulihan itu akan sempurna, saudara-saudara. Baru Kristus akan datang, tinggalkan sorga untuk menjemput kita pulang ke sorga dan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan. Saya percaya sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus sudah bekerja. Menjamah saudara, mengingatkan saudara, menegur saudara. Mari kita responi. Dan sebagai pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, sebagai gereja yang hidup di akhir zaman, pertobatan harus menjadi gaya hidup kita, our lifestyle, agar hidup kita dipulihkan seutuhnya dan kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati.